Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Huraizin, FT, MSI, selaku narasumber pada webinar penelitian kualitatif What, Why, and How. Nah, ini ada salah satu peserta yang penelitiannya kualitatif nih, baru bergabung. Selamat datang saya ucapkan kepada Prof. Darwin Sebayang yang senantiasa mendukung kegiatan Raja Riset. Terima kasih Prof. Dr. Winda Lestari sedang double Zoom mendoakan sejawat yang sedang sakit. Ini Ibu Ade Irma Suryani dan Dr. Gigi Primayuri, selamat bergabung yang sedang membuat tesis kualitatif ya. Dr. Prima. Semoga bermanfaat ya. Sebelumnya supaya lebih mengenal dengan narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, perkenankan, saya belum memperkenalkan diri, saya Dr. Ferdiana, Dr. Edin yang pada malam ini bertugas sebagai moderator. Baik, saya akan mohon izin untuk share screen. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita berkenalan dulu dengan siapa sih Bu Huraizin Kartikarini ini gitu ya. Beliau sejawat saya juga, kita sama-sama studi bersama ya Bu Kuroy ya. Baik. Bu Kuroy ini beliau dosen psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma dari pendidikan S1, S2 dan S3-nya semua dari Gunadarma ya Bu Kuroy ya. Iya, betul. Ya. Dan pekerjaannya pun di Universitas Gunadarma. Nah, beliau memang menggeluti bidang psikologi. Untuk S2-nya lebih menggeluti sains di bidang psikologi industri ya Bu Kuro ya, industri dan organisasi. Kemudian ketika mengambil program doktor pun juga lebih menggali psikologi sosial ya Bu Kuro ya. Ya, psikologi sosial dengan penelitian mixed method ini. Penelitian kualitatifnya cukup mendalam mengenai kepuasan dalam pernikahan, pernikahannya poligami. Wah, ini seru sekali sebenarnya disertasi beliau. Nah, selain sebagai dosen peneliti, Ibu Kuroy juga asesor di LSP ini apa ya Bu Kuroy di Gunadarma? Lembaga sertifikasi untuk psikologi ya? Sertifikasi profesi. Oh, profesi. Untuk psikolog, untuk calon-calon psikolog ya. Ya, untuk psikologi. Ya. Dia juga untuk sarjana ya. Bu Kuroy juga beberapa kali menulis buku dan ada bukunya dari Hafasa yang belum selesai nih ya sama kita. Ya, penelitiannya memang lebih banyak ke bidang psikologi sosial. Jadi pengalamannya meliputi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bu Kuroy juga seorang reviewer dari jurnal psikologi di Fakultas Psikologi Gunadarma dan aktif di berbagai organisasi, salah satunya anggota Asosiasi Psikologi Islam. Ya. Psikologi Islam. Ya, sebagai pengurus juga ya. Ya, demikian perkenalan singkat untuk mempersingkat waktu supaya materinya tersampaikan seluruhnya. Saya perkenankan, silakan Bu Kuroy untuk memulai materi penelitian kualitatif. What? Apa sih penelitian kualitatif? Mungkin sebagian besar ya kalau di mahasiswa kedokteran itu penelitiannya kuantitatif nih Bu Kuroy. Ada mahasiswa saya juga nih baru bergabung. Dan ada sejawat Dr. Diana, ada Sofia nih mahasiswa penelitiannya mungkin kualitatif juga ya, atau mixed method. Dan Dr. Diana. Ini penelitian yang sangat menarik. Nanti kita kupas tuntas apa sih
kelebihannya dibandingkan penelitian kuantitatif dan bagaimana strateginya untuk melakukan penelitian kualitatif. Baik, silakan Bu Kuroy. PowerPoint Ya, baik. Terima kasih. dari Bu Kuroy sendiri ya? Tadi saya aja Oh ya, baik. bisa. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dr. Ferdiana Yunita. Biasanya manggil Mbak Edin ya. Mbak Edin, Bu Dr. Edin, terima kasih juga kepada Profesor Darwin Sebayang dan juga teman-teman di sini Bapak dan Ibu. Nggak ada Bapak. Iya, Bapak dan Ibu ya. Ada juga teman saya Bu Ade, itu teman saya lagi mau meneliti kualitatif juga untuk disertasinya. Tuh mau mix method juga. Ya, oke. Mungkin saya langsung ini ya. Tadi kan sudah diperkenalkan sama Dr. Edin. Jadi saya langsung share. Ini saya sih bilangnya ini ya, sharing session ya. Jadi saya share pengetahuan saya terkait dengan penelitian kualitatif. Tuh yang memang penelitian kualitatif saya tuh ke polisi atau ke yang kemarin poligami ya, yang mungkin kalau Bu Edin tahu. Jadi memang ke istri dan juga suami, keluarga sih, lebih ke keluarga yang poligami gitu. Dan ini memang terkait dengan penelitian kualitatif, nanti tentunya tadi kalau nggak kenal dan nggak sayang sama pembicaranya, sama juga dengan kalau nggak kenal dan nggak kenal dengan metodenya gitu ya, juga nggak sayang gitu. Jadi nggak tahu, jadi tidak mau mencoba gitu. Karena kebanyakan tadi kalau kata Dokter Edin kan di kedokteran kebanyakan kuantitatif. Sebenarnya di psikologi juga sama. Dominasinya juga dominasi kuantitatif ya, gitu dibandingkan dengan kualitatif. Gitu. Nah, sehingga memang untuk bisa melakukan penelitian kualitatif ya harus tahu dulu nih penelitian kualitatif itu apa sih, gitu ya. Baru nanti kenapa melakukan penelitian kualitatif, itu mengapa, dan juga bagaimana penelitian kualitatif itu dilakukan. Mungkin ini sebenarnya masih dasarnya ya, dasarnya untuk kita memahami dulu tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Nah, apa saja yang dibahas selama 1 jam ke depan ya, Dokter Edin ya? Ya, Itu betul. mudah-mudahan bisa sampai semua. Apa itu penelitian kualitatif ya, kemudian mengapa meneliti, dan kalau membicarakan penelitian kualitatif itu nggak bisa kalau tidak membicarakan paradigma. Gitu, jadi harus tahu paradigmanya, filosofinya, kualitatif itu apa, kemudian jenis penelitian kualitatif. Jadi kalau yang terbiasa dengan kuantitatif mungkin rata-rata ya, kalau yang terbiasa dengan kuantitatif kan banyak ya desain penelitian kuantitatif. Nah, itu sama dengan penelitian kualitatif juga banyak desainnya. Begitu. Dan tahapannya seperti apa? Itu yang terakhir, bahasan yang terakhir. Ditutup dengan bagaimana sih meneliti penelitian kualitatif, tahapannya apa saja. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama ini, apa itu penelitian kualitatif ya? Ini saya mencoba untuk merangkum beberapa definisi yang menurut saya ini lengkap ya. Dari metode kualitatif itu apa? Metode kualitatif di sini kalau kita memahami, ingin tahu metode kualitatif itu terkait dengan deskripsi yang alamiah, gitu ya. Jadi, penelitiannya itu termasuk penelitian yang alamiah, tidak seperti kualitatif misalnya yang eksperimen, gitu ya. Kemudian fokusnya adalah, interpretasi dari suatu fenomena yang nantinya ingin mencari suatu makna. Makna dari apa? Dari pengalaman.
pengalaman individu ya. Jadi kita mau tahu tentang pengalaman individu gitu. Nah, ini tentunya berbeda dengan kuantitatif gitu ya. Kita fokusnya itu ke pengalaman gitu. Jadi kita nggak berangkat dari pemikiran, dari teori, kita berangkatnya dari pengalaman, pengalaman individu. Nah, peneliti kualitatif itu biasanya lebih tertarik untuk memahami makna ya, memahami tentang makna bagaimana individu itu membangun gitu, atau bagaimana individu itu melihat dunianya gitu ya, membangun dunianya, mengalami apa yang dia rasakan gitu ya tentang satu fenomena atau apa yang dialami terkait dengan dunianya gitu. Juga peneliti kualitatif itu ingin memahami gitu ya tentang menginterpretasi fenomena ya, semuanya ini sama ya, untuk mencari makna dari pengalaman seseorang. Ini intinya semua sama. Jadi memahami, mengeksplorasi. Jadi kalau kualitatif itu fokusnya adalah mengeksplorasi, explore gitu tentang fenomena yang dialami atau pengalaman yang dialami oleh individu atau sekelompok orang gitu. Jadi kita akan mencari makna. Nah, ini yang memahami sampai makna dari suatu fenomena inilah yang dicari di kualitatif gitu ya. Baik itu dari permasalahan sosial atau kemanusiaan, dan ini yang memang tidak mudah gitu untuk mencari makna sampai ke makna. Selamat malam, Pak Sumbogo. Juga semuanya yang udah. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang penelitian kualitatif, kita juga bisa melihat beberapa karakteristik ya, karakteristik penelitian kualitatif yang ada. Yang pertama itu kualitatif itu fokusnya kepada proses, kepada pemahaman dan kepada makna gitu. Jadi kita mau tahu tentang bagaimana sih individu itu menginterpretasikan pengalamannya, membangun dunianya, memaknai pengalamannya tadi ya. Kita ingin tahu bagaimana mendapatkan pemahaman tentang seseorang. Lebih kepada prosesnya, bukan berarti hasilnya nggak penting, tetapi penelitian kualitatif itu memahami proses dari makna itu, gitu, menggambarkan atau menafsirkan apa yang dialami. Oke, nah kemudian juga memahami fenomena dari perspektif partisipan. Nah, ini yang juga mungkin kalau terbiasa ya dari kalau penelitian kuantitatif itu kan fokusnya di alat ukur gitu ya. Kemudian kita memahami dari teori, kita buat alat ukurnya, kita kasih. Kalau di kualitatif tidak. Kita fokusnya untuk memahami fenomena dari perspektif partisipan, bukan kita sebagai peneliti gitu. Nah, makanya kalau di kualitatif itu dikenal istilah yang namanya emik gitu. Jadi perspektif emik adalah memahami dari perspektif partisipan atau informan. Jadi pengalamannya seperti apa? Apa yang dia persepsikan tentang pengalamannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan gitu. Itu semua dari partisipan. Begitu. Nah, sedangkan kalau di kuantitatif itu biasanya etik ya, dari persepsinya si peneliti. Jadi orang yang mengamati. Nah, di kualitatif tidak diharapkan jadi etik, diharapkannya adalah emik. Jadi kita mendapatkan pemahaman, pengalaman, memahami gitu ya, pengalaman dari partisipan atau informan yang kemudian nanti kita akan mencari maknanya. Apa sih maknanya? Kayak gitu. Nah, diharapkan memang penelitian kualitatif sampai ke makna gitu. Jadi tidak hanya
menjelaskan atau menggambarkan tentang fenomena saja, tetapi sampai kepada makna. Nah, yang berikutnya, ini ada di keadaan yang alamiah ya. Ini sebenarnya kebalikan dari eksperimen. Kalau eksperimen itu laboratorium, kalau di kualitatif ini keadaan ilmiah. Jadi kita langsung wawancara gitu dengan partisipan atau informan. Nah, kalau di kualitatif, peneliti itu merupakan instrumen kunci atau utama ya. Dari mulai pengambilan data, ya baik itu melakukan interview, wawancara, observasi, atau melakukan analisa dokumen gitu ya, sampai nanti proses analisanya. Suara saya apakah terdengar? Hilang tadi. Hilang ya? Ya. Iya. Saya ulangi berarti ya. Jadi peneliti, kalau di penelitian kualitatif, peneliti itu adalah instrumen kuncinya atau instrumen utama, gitu ya. Jadi kalau instrumen, kalau di kuantitatif kita mengenalnya kan alat ukur ya. Kita mengenalnya alat ukur. Nah, kalau di kualitatif tidak. Ini peneliti sendiri gitu, dari mulai pengambilan data, interview, observasi, pengamatan, analisis dokumen gitu ya, sampai menganalisa semuanya gitu. Itu adalah peneliti sendiri, dan keuntungannya sebenarnya peneliti itu jadi ketika misalnya ketika wawancara itu kan tidak hanya mengetahui komunikasi verbal saja, tapi juga bisa tahu komunikasi nonverbal. Jadi peneliti bisa tahu apa yang terjadi kayak gitu ya, bisa mendalami gitu. Nah, ini yang keuntungan dari penelitian kualitatif yang tidak ada di penelitian kuantitatif ya, yang hanya memberikan kuesioner misalnya. Nah, penelitian kualitatif itu biasanya ya ini multiple method ya. Jadi peneliti kualitatif itu mengambil data biasanya tidak hanya satu metode gitu, tidak hanya observasi saja atau interview saja gitu. Bahkan ketiganya, gabungan dari observasi, gabungan dari wawancara, gabungan dari dokumen gitu. Jadi ada analisa dokumen juga gitu. Nah, walaupun banyak juga yang hanya menggunakan observasi dan wawancara gitu, tetapi biasanya penelitian kualitatif memang menggunakan beberapa metode gitu, tidak hanya satu. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik yang berikutnya, penelitian kualitatif itu sifatnya prosesnya induktif ya, gitu, induktif. Jadi kalau kuantitatif itu deduktif, gitu ya, dari teori. Penelitian kualitatif itu membangun teori. Justru dia membangun teori. Dimulai dari mana? Dimulai dari pengamatan. Dimulai dari observasi, melakukan wawancara, kemudian dokumen gitu ya, yang nantinya akan dibuat tema, kategori, kemudian dipolakan, nanti bisa sampai membuat hipotesis dan membuat teori, membangun teori. Gitu. Itu proses dari penelitian kualitatif. Gitu. Jadi mulainya adalah dari pengalaman ya, partisipan. Jadi kita wawancara, sampai nanti bisa membangun suatu teori. Itu prosesnya induktif, dan analisanya juga prosesnya induktif. Nah, kemudian yang berikutnya, karakteristik yang berikutnya adalah bersifat deskriptif, karena memang penelitian kualitatif datanya itu beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif datanya angka, kalau kualitatif itu datanya itu kata, gitu ya. Kalau tidak kata, ada juga yang menggunakan gambar, gitu. Nah, kata dan gambar ini harus dideskripsikan, gitu. Harus dideskripsikan, dibuat narasinya, gitu. Makanya kenapa penelitian kualitatif biasanya panjang ya, tebal, karena memang mendeskripsikan kata itu tadi, ya, kata dan atau ada juga yang menggunakan gambar. Nah,
Ini beberapa perbedaan. Untuk memahami lagi, tentunya kita harus bisa membedakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Itu penelitian kualitatif itu yang dilihat itu adalah mengkonstruksikan realitas sosial, gitu ya. Dia tidak mengukur fakta yang objektif. Kalau kuantitatif kan memang fokusnya di pengukuran ya, karena nantinya akan dijadikan angka gitu. Jadi fokusnya adalah mengukur fakta-fakta yang objektif gitu. Nah, makanya fokusnya dia di variabel. Tapi kalau di kualitatif itu tidak, karena dia mengkonstruksikan realitas sosial gitu ya, mencari makna. Jadi lebih mendalam, ingin mendalami satu fenomena yang nantinya akan kita dapatkan makna dari fenomena itu, gitu. Jadi lebih mendalam. Kita tidak mencari generalisasi kayak gitu. Nah, makanya fokusnya itu lebih kepada proses interaksinya. Jadi kalau interaksi itu biasanya ada orangnya, ya, kemudian ada tempatnya, ada peristiwanya misalnya. Nah, kita lihat interaksinya tuh apa, gitu. Prosesnya seperti apa, gitu. Jadi fokusnya kepada proses dari interaksinya, gitu. Bukan berfokus pada variabel. Jadi fokusnya bukan variabel, bukan mengukur variabel, gitu. Jadi lebih kepada proses interaksi. Nah, penelitian kualitatif juga di sini tidak bebas nilai ya, gitu. Kalau kuantitatif dia bebas nilai, tapi di sini tidak bebas nilai. Memang ada nilai-nilai yang dibawa, gitu. Dan juga di sini memang karena tidak terikat pada situasi ya. Kalau di kuantitatif itu kan dia terkait dengan dia bebas dari konteks ya. Dia bebas dari konteks. Kalau di sini, gitu ya, ini memang terkait dengan satu situasi, gitu. Dia terkait dengan satu situasi atau konteks. Jadi peneliti itu mengenal, gitu. Tidak harus mengenal partisipan, gitu. Nggak boleh ada jarak, gitu. Jadi tidak ada jarak, gitu. Jadi peneliti itu harus terlibat, gitu. Tidak boleh tidak terlibat, gitu ya. Jadi memang tidak bebas nilai, tidak ada jarak, gitu. Jadi benar-benar nanti mendalami, memahami makna dari pengalaman yang dirasakan oleh partisipan. Kayak gitu. Nah, makanya memang subjeknya juga biasanya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kuantitatif gitu. Subjeknya biasanya tidak terlalu banyak atau partisipannya tidak terlalu banyak. Kayak gitu. Nah, karena memang sifatnya ingin mendalami fenomena itu tadi yang nantinya memahami satu makna. Nah, makanya analisanya pun berbeda. Kalau analisanya kuantitatif ya pakai statistik. Kalau di kuantitatif pakai statistik, kalau di kualitatif tematik sifatnya. Oke, ini tadi tentang kualitatif dan kuantitatif ya, tentang apa itu kualitatif gitu. Jadi memang ini berbeda gitu. Jadi pandangannya itu memang berbeda gitu ya. Nah, untuk tahu kenapa sih kita harus menggunakan penelitian kualitatif ya, gitu. Nah, ini ada beberapa yang tadi misalnya kalau kita fokusnya itu kepada pencarian makna kayak gitu ya, ingin mendalami satu fenomena, tentunya tidak bisa dilakukan dengan penelitian kuantitatif. Ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, gitu. Sama ketika misalnya sebagai peneliti, kita membutuhkan pemahaman yang kompleks dan mendetail tentang satu permasalahan. Jadi ketika kita membutuhkan pemahaman yang kompleks dan mendetail, mendalam tentang satu
suatu permasalahan atau fenomena, ya maka penelitian kualitatif yang bisa menjawab atau yang bisa digunakan untuk menjawab tentang permasalahan yang ada gitu. Kemudian juga ketika ingin memahami satu konteks atau latar dari partisipan ya dalam menghadapi permasalahan. Jadi ada konteksnya karena tadi memang memahami tentang proses gitu ya, proses dari partisipan gitu ya, informan kayak gitu. Ketika kita ingin memahami tentang hal ini, maka penelitian kualitatif itu lebih bisa menjelaskan. Dan jika ingin membangun suatu teori, biasanya ini menggunakan penelitian kualitatif. Nanti ada jenis penelitiannya juga, gitu. Sehingga inilah mengapa, beberapa alasan mengapa kita melakukan penelitian kualitatif. Apalagi kalau memang fokusnya itu untuk mendalami ya satu kasus atau satu fenomena kayak gitu. Nah, maka penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang tepat gitu. Nah, untuk lebih memahami biasanya penelitian kualitatif ini nggak lengkap kalau tidak memahami paradigma gitu ya. Paradigma itu berbeda-beda ya di berbagai buku. Ada yang sebenarnya bilangnya ini filsafatnya gitu ya. Jadi latar filsafat dari kualitatif itu apa sih? Karena memang tadi ya berbeda, kita sudah lihat perbedaannya kuantitatif dengan kualitatif sehingga paradigmanya tidak sama gitu dengan penelitian kuantitatif gitu. Atau kalau di Creswell itu cara pandang, world view tentang melihat permasalahan gitu. Nah, ini secara singkat ya, kalau membicarakan tentang apa sih yang digunakan di dalam penelitian kualitatif secara ontologinya. Ontologi itu kita memahami satu realita gitu ya atau fenomena. Kita mau memahami tentang satu realita atau fenomena, hakikat dari realita itu seperti apa sih gitu. Jadi ada permasalahan, kita ingin memahami itu. Nah, ontologinya kalau di kualitatif itu kita mau menjelaskan bahwa realita itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi tidak hanya dari misalnya tidak hanya karena sebab akibat kayak gitu, tetapi bisa berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Misalnya ketika kita mau meneliti penelitian fenomenologi. Ketika kita mau meneliti penelitian fenomenologi, kita ingin memahami satu fenomena misalnya ya, fenomena terkait dengan bagaimana individu itu dia bisa menceritakan tentang pengalamannya terhadap satu hal. Dan pengalamannya itu bisa beda-beda gitu ya. Jadi misalkan mengalami bullying tuh. Tiap orang misalnya korbannya itu banyak yang mengalami bullying gitu ya. Kita bisa mencari beberapa orang gitu ya, 10 orang misalnya, atau misalnya kalau nggak bullying misalnya terkait dengan pembelajaran daring gitu kan, mahasiswanya banyak, kita coba pakai fenomenologi gitu, kita lihat pandangan yang berbeda-beda dari tiap partisipan gitu. Nah, itu berarti kita mau memahami tentang satu realita. Itu ontologi. Ontologinya kualitatif. Kalau epistemologi adalah mendapatkan pengetahuannya dari mana gitu ya. Jadi mempertanyakan mengapa sih fenomena itu terjadi. Pengetahuannya itu dari mana gitu. Nah, biasanya kalau
di penelitian etnografi gitu ya, kita bisa mengetahui nih pengetahuannya karena misalnya kita lama kalau etnografi itu terkait nanti saya jelaskan juga misalnya kita mau meneliti tentang satu budaya tertentu gitu ya di satu tempat, kemudian kita mau memahami tentang budaya itu orang-orangnya interaksinya seperti apa sih di budaya tersebut gitu. Nah, kita akan diem di situ gitu. Kita akan tinggal di situ, itu akan lebih memahami tentang interaksinya, prosesnya kayak gitu. Nah, itu kemudian nanti ada kayak tadi ya, yang tadi penelitian kualitatif itu kan tidak ada jarak ya antara subjek, antara peneliti dengan apa yang diteliti. Jadi ketika tidak ada jarak, maka pengetahuan itu pasti kita akan mengetahui gitu. Jadi pengetahuan itu akan muncul, ternyata interaksinya seperti ini. Orang-orang yang ada di suku ini itu peneliti akan bisa lebih menjelaskan lagi. Itu tentang epistemologi. Yang terakhir adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan, metodologinya biasanya kalau kualitatif ya induktif ya, menggunakan induktif tadi. Gitu. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan gitu ya terkait dengan paradigma. Jadi bagaimana sih paradigmanya kualitatif? Untuk lebih dalamnya lagi, gitu ya, sedikit saya jelaskan sedikit tentang beberapa paradigma dari penelitian kualitatif. Ada post-positivisme, itu post-positivisme ini sebenarnya bisa kuantitatif, bisa kualitatif, gitu ya. Dia memahami tentang kalau sebelum post-positivisme ini ada positivis gitu ya. Jadi memahami realita atau kenyataan itu sebagai sebab akibat. Jadi ada variabel X mempengaruhi variabel Y kayak gitu kalau di positivis ya. Tapi kalau post-positivisme dia lebih tidak hanya sebab akibat, dia lebih realita itu ya bisa dipahami dari berbagai sudut pandang kayak gitu. Nah, bedanya dengan yang konstruktivisme atau interpretif, ini yang biasanya berbagai literatur gitu ya, baik buku itu menjelaskan kalau penelitian kualitatif dasarnya adalah konstruktivisme atau interpretif, di mana penelitian kualitatif itu dia membangun tentang satu realitas sosial itu tadi ya, gitu. Jadi sifatnya itu membangun atau kita mencari makna dari situ. Jadi membangun realita yang ada, gitu. Nah, kalau critical teori ini sebenarnya lebih kepada permasalahan dari ideologi ya, gitu. Ideologi hal-hal yang kritis terhadap sesuatu. Nah, di sini ada beberapa jenis penelitian kualitatif yang berbeda-beda ya dari berbagai penelitian. Jadi kalau bukan penelitian, tapi dari bidang-bidang tertentu ya. Misalnya kayak ada yang dari kesehatan, gitu ya. Ada yang biasanya kebanyakan dari social science, antropologi, sosiologi, psikologi, gitu. Nah, ini desainnya, gitu ya, atau tahapannya, jenisnya itu bisa beda-beda. Kalau yang biasanya banyak, ini ada Denzin dan Lincoln. Jadi kalau meneliti kualitatif ya pasti ketemu Denzin dan Lincoln ya. Ini ada studi kasus, etnografi, gitu ya. Ada fenomenologi, ada grounded, ada life history, ada action applied research, gitu ya. Kemudian ada dari Morse ini
kesehatan ya, ada fenomenologi, ada etnografi, ada grounded theory, kemudian kalau mustakas ini juga ada banyak ya, ada bermacam-macam. Nah, Strauss dan Corbin ini yang dikenal di grounded theory, tapi juga dia bilang bahwa jenis-jenisnya ada yang lain, ada etnografi, fenomenologi, life history, dan juga ada conversational analysis. Nah, yang saya pakai itu dari Creswell ini, studi kasus. Studi kasus ini sebenarnya di beberapa buku ada yang bisa dalam kuantitatif gitu ya, bisa juga dalam kualitatif gitu. Nah, tetapi memang kalau studi kasus ini kalau di Creswell dan tadi ya Denzin dan Lincoln juga masuk, studi kasusnya di kualitatif itu fokusnya kepada satu kasus. Jadi kalau misalnya mau meneliti penelitian kualitatif dan ada kasus, ini kasus-kasus tertentu itu bisa masuk ke studi kasus. Kasusnya itu bisa positif, bisa negatif gitu, tidak selalu negatif ya. Lalu ada fenomenologi. Fenomenologi ini terkait dengan fenomena. Jadi fenomena dari banyak orang yang tadi ya. Misalnya ada apa namanya pembelajaran daring, siswa kayak gitu ya. Atau misalnya kayak saya misalnya yang apa namanya poligami gitu ya. Istri-istri yang poligami, pengalamannya itu seperti apa, ini bisa menggunakan fenomenologi. Jadi memahami fenomena atau pengalaman yang dirasakan oleh subjek menggunakan fenomenologi. Kemudian ada juga etnografi. Kalau etnografi ini penelitian kualitatif yang budaya ya, yang terkait dengan budaya suku tertentu. Itu pakai etnografi. Ini biasanya banyak digunakan di sosiologi, antropologi. Kemudian ada grounded theory. Grounded theory ini ketika kita mau meneliti, ingin membangun sebuah teori. Gitu. Jadi melakukan penelitian kualitatif yang memang khusus membangun suatu teori. Ini pakainya grounded dan ada naratif. Naratif ini sama seperti life history tadi. Jadi kita meneliti tentang kehidupan satu orang gitu ya, pengalaman satu orang. Jadi bisa autobiografi, life history kayak gitu tentang seseorang gitu. Nah, tentunya ini beda dengan fenomenologi. Jadi nanti yang tertarik untuk meneliti kualitatif itu juga bisa memilih gitu. Saya ini lebih ke yang mana? Studi kasus, fenomenologi, etnografi, grounded theory, atau ke naratif. Kayak gitu. Nah, bagaimana tahapan penelitian kualitatif? Itu bagaimana menelitinya? Ya, sebenarnya ini nggak ada tahapan. Kalau di kualitatif itu sendiri itu tidak ada tahapan yang harus seperti ini, itu nggak ada gitu. Jadi bisa berbeda-beda antara orang yang peneliti satu dengan peneliti lain, itu bisa beda-beda. Kalau melihat di buku pun bisa berbeda-beda gitu. Nah, saya sendiri mengambil yang Creswell ya, mengambil Creswell dari Creswell karena ini yang biasanya ketika kita mau melakukan penelitian itu mulainya lebih mudah dipahami dari yang Creswell. Gitu. Kayak misalnya di sini dalam penelitian sebenarnya Creswell sendiri mengatakan bahwa ini tahapan ini adalah tahapan yang umum dalam penelitian. Dari mulai kita memahami tentang permasalahan, tentang kita harus tahu nih nanti permasalahan penelitian kita ini apa sih gitu. Kemudian dilanjutkan dengan literatur review. Nah, cuman memang di sini yang perlu digarisbawahi, literatur review di penelitian kualitatif itu tidak sama dengan di penelitian kuantitatif. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita lebih menjelaskan lagi, menspesifikasikan tujuan penelitiannya itu apa.
Nah, penelitian tentang kualitatif pun bukan berarti tidak ada pertanyaan penelitian ya. Justru peneliti itu harus tahu maunya itu apa, yang mau diketahui itu apa, gitu. Dan tujuan penelitiannya itu apa. Dan ini biasanya sama ya. Jadi penelitian itu tidak sendiri-sendiri, tidak berbeda-beda, gitu ya. Jadi sama menjelaskan tentang satu hal, gitu. Kemudian baru mengumpulkan data dan analisa, menginterpretasikan data, baru melaporkan. Nah, untuk penelitian kualitatif itu sendiri yang membedakan ya dengan penelitian kuantitatif, kalau membuat proposal kualitatif itu bisa jadi kalau tidak mengambil studi pendahuluan itu pasti bisa berubah gitu proposalnya gitu. Jadi proposalnya itu bisa berubah-berubah sesuai dengan data yang diambil ya gitu. Oleh karena itu salah satu yang bisa menjadi masukan gitu ketika melakukan penelitian kualitatif agar tidak berubah-berubah proposalnya, dilakukan dulu studi pendahuluan. Jadi kita tahu apa yang ada di subjek gitu ya. Gitu. Apakah permasalahan itu memang ada di subjek gitu sehingga kita bisa mengolah dari situ gitu. Nah, ini nanti pengumpulan data ini pun tidak hanya dilakukan satu kali, tidak seperti penelitian kuantitatif ya. Ini bisa berulang kali gitu, bolak-balik ya. Jadi dari pengumpulan data, kita mengumpulkan data, kemudian kita analisa, kita yang kurang kita cek gitu kan, kita mengumpulkan data lagi dan juga kita analisa lagi sampai datanya itu jenuh ya. Artinya sudah tidak ada yang baru, iya sudah baru kita selesai gitu mengambil datanya. Makanya memang proses penelitian kualitatif itu lebih lama. Lebih lama itu tapi bukan berarti kalau dalam apa namanya? Studi gitu ya, bukan berarti tidak ini ya, tidak bisa lulus tepat waktu ya gitu. Menurut saya loh gitu. Jadi lebih lama iya, lebih lama dalam proses pengambilan datanya karena bolak-balik gitu ya, nggak cukup sekali, 2 kali, bahkan bisa lebih kayak gitu. Belum ke 1 orang, ke 2 orang kayak gitu atau bahkan kalau yang lebih ya. Nah, tetapi bukan berarti kita nggak bisa sesuai dengan jadwal, makanya harus ada jadwalnya gitu. Tapi memang prosesnya memang lebih lama. Kalau kuantitatif kan sudah ada alat ukurnya, diambil langsung dianalisa selesai ya gitu. Kalau kualitatif tidak gitu. Nah, di awal untuk proses ininya ya, research problemnya itu sebagai peneliti itu harus tahu yang mau diteliti itu apa. Jadi jangan sampai tidak mau tahu. Sebenarnya salah satu alasan juga kenapa menggunakan penelitian kualitatif itu adalah kalau kita nggak tahu apa yang mau kita teliti, itu dalam artian kita nggak tahu variabel apa yang mau diteliti gitu, karena kita nggak mau neliti variabel gitu. Jadi kalau kita tidak tahu variabel apa yang mau diteliti, kemudian kita mau fokus kepada salah satu permasalahan, misalnya tentang perkawinan atau tentang permasalahan bullying kayak gitu ya. Nah, kita menemukan permasalahan utamanya gitu ya. Dan ini mau kita explore nih gitu. Fenomena utamanya misalnya tentang bullying. Kita mau tahu nih tentang bullying kayak gitu. Nah, ini yang kita explore. Nah, ini cocok untuk penelitian kualitatif. Jadi kita mau tahu kenapa sih kok dia bisa dibully misalnya. Ada apa gitu yang membuat dia bisa dibully oleh teman-temannya atau apa pengalaman dia seperti apa, kita ingin tahu kayak gitu. Nah, itu yang diteliti kayak gitu ya. Permasalahan itu yang mau kita explore, kita mau kita dalami gitu. Kita mau dalami, kita mau cari maknanya
kayak gitu. Dan fokusnya memang harus ada gitu ya. Bukan berarti penelitian kualitatif itu tidak ada fokus penelitiannya gitu. Jadi ini harus ada, misalnya mau meneliti tentang pendidikan ya dalam hal apa nih gitu. Apakah misalnya komunikasi antara orang tua dan guru misalnya. Nah, itu mau dipelajari gitu. Atau misalnya yang kalau tahun lalu itu banyak yang meneliti tentang COVID ya. Mungkin sekarang ada tapi mungkin tidak seperti tahun lalu itu banyak banget tema-tema tentang COVID gitu. Nah, itu banyak juga yang meneliti misalnya pengalaman dari penyintas COVID kayak gitu. Ini bisa dijadikan penelitian kualitatif. Nah, kemudian melakukan literatur review. Literatur review di kualitatif itu berbeda dengan di kuantitatif. Di sini sebenarnya di awal itu tidak terlalu dibutuhkan literatur, tetapi bukan berarti peneliti juga sama sekali tidak memahami atau kosong gitu ya dalam teorinya. Jadi teorinya ini misalnya framework-nya nih di mana? Kalau misalnya psikologi itu fokusnya tentang perilaku. Berarti kan misalnya apa saja yang terkait dengan misalnya tadi bullying atau misalnya tadi terkait dengan perkawinan. Nah, itu yang dipelajari gitu. Tetapi bukan berarti nanti kemudian membuat pertanyaan penelitiannya dari teori itu enggak gitu. Tetapi hanya sebagai jalan kita saja kalau misalnya nanti kita turun ke lapangan itu kita tahu apa sih yang kita hadapi gitu. Ibaratnya kita punya bekal sensitif terhadap data gitu. Nanti sebenarnya penelitian teori ini hanya untuk mengenali objek atau nanti untuk analisa data. Jadi tadi teori itu kan kalau di kualitatif itu nanti langsung bergabung ya dengan data gitu. Jadi datanya apa itu yang nanti baru dianalisa dengan teori. Jadi hanya untuk bahwa ini yang kita temukan gitu. Bahkan malah kualitatif yang bagus itu malah ada menemukan sesuatu yang baru. Jadi yang lama itu seperti seperti apa gitu kan. Kemudian ini loh temuan saya. Ini berbeda. Nah, itu teori digunakan bisa untuk komparasi seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi sudah memahami gitu ya, tadi apa yang mau diteliti, misalnya kalau bingung biasanya juga banyak penelitian itu kan dimulai dari ini ya, dari personal, dari pengalaman kita personal kayak gitu ya, atau misalnya dari orang. Sebenarnya intinya kalau di penelitian kualitatif itu kita tahu permasalahan yang mau kita teliti itu apa, dan skill yang dibutuhkan itu juga ada. Skill-nya itu kalau penelitian kualitatif ya dalam interview, dalam wawancara, dan juga dalam pengamatan gitu. Jadi mempelajari itu gitu. Nah, kalau sudah tahu gitu ya apa yang mau diteliti, maka kita juga harus membuat pertanyaan penelitiannya lebih jelas dan juga tujuannya gitu. Dan pertanyaan penelitian serta tujuan ini harus sesuai dengan pengalaman dari partisipan atau informan gitu. Jadi bukan dari teori, tapi dari pengalaman informan apa yang mau kita ketahui gitu. Apakah kita mau eksplorasi gitu kan, atau mencari makna, atau deskripsi ya gitu. Nah, itu apa yang ingin kita ketahui gitu. Apa tujuan penelitian kita itu apa gitu. Tentunya nanti akan terkait dengan jenis penelitiannya juga gitu yang berbeda. Nah, kemudian di sini tentunya kalau penelitian kualitatif ya harus bukan berarti fenomenanya banyak, fenomenanya itu satu yang menarik dan itu akan didalami gitu, akan didalami di dalam penelitian ini gitu. Itu membuat tujuan. Nah, kemudian mengumpulkan data ya.
mengumpulkan data ini sebenarnya kalau di studi pendahuluan di awal juga kita melakukan pengumpulan data ya, wawancara. Nah, ini saya di sini tulis sebenarnya jenis-jenis wawancara itu banyak ya, tidak hanya in-depth interview, ada wawancara semi terstruktur, dan lain sebagainya gitu. Ini yang mendalam biasanya yang banyak digunakan di penelitian kualitatif, itu penelitian yang mendalam, ada probing dan lain sebagainya, dan juga ini yang menarik karena ini lagi pandemi gitu, biasanya ada nggak sih kalau kita nggak bisa meneliti apa namanya, kita nggak bisa ketemu gitu kan, apakah ada jenis jenis pengumpulan data gitu kan, yang lain ada gitu, dan ini ada di bukunya Langdrich tadi ya, ada online interview gitu. Saya pun melakukan itu, ada yang sebenarnya interview itu bisa dilakukan menggunakan telepon juga bisa gitu ya. Kalau online ini biasanya melalui email, melalui kalau yang sekarang ya itu bisa Zoom, Gmeet atau Skype dan lain sebagainya gitu. Jadi telepon itu bisa telepon langsung, WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Jadi wawancara itu bisa dilakukan sekarang dengan bantuan teknologi pun bisa gitu. Hanya saja memang ada kekurangannya juga. Kalau kita bertemu langsung tentunya nonverbalnya kelihatan ya. Nah, kalau yang tidak, nonverbalnya agak kurang, kecuali kalau misalnya Zoom buka videonya mungkin kita masih bisa melihat ya ada nonverbal yang disampaikan oleh partisipan gitu. Nah, kemudian ada observasinya ini biasanya itu observasi partisipan yang dilakukan gitu, jadi benar-benar terlibat, peneliti itu terlibat, tapi ada juga beberapa yang non partisipan, jadi tidak terlibat. Nah, analisanya sebenarnya untuk analisa itu sendiri tiap jenis tadi juga bisa berbeda-beda ya, gitu. Ada fenomenologi, itu ada horisontalisasi berdasarkan Mustakas, itu bisa digunakan. Ada grounded theory, itu ada axial coding, selective coding dan lain sebagainya gitu. Dan case study juga beda, tetapi di sini saya pakai yang Creswell, dan ini biasanya dalam analisa data di kualitatif ini yang paling sulit ya, ketika kita menganalisa data gitu, karena datanya banyak dan kita harus bisa mengkaitkan antara data yang satu dengan data yang lain. Kita akan membuat temanya gitu. Nah, ini saya ambil dari Creswell gitu, dari ketika kita menganalisa data atau menginterpretasi data, mulai dari data transkripnya atau notes kita gitu ya, karena biasanya peneliti juga punya catatan-catatan gitu ya ketika wawancara atau observasi gitu ya, atau ada gambar-gambar gitu. Nah, itu di organizing, jadi dirapihkan datanya, kemudian juga nanti kita akan membaca semua datanya, dikaitkan baik itu data observasi, wawancara, atau ada dokumen tadi ya, untuk kita coding. Nah, codingnya ini bisa manual, bisa pakai komputer. Kalau komputer ada NVivo, ada Atlasti, ada kalau yang mau gratis itu saya sendiri pakai itu RKDA gitu, itu dari R gitu, itu ya gratis ya, itu nggak bayar. Kalau NVivo dan Atlasti bayar gitu, atau misalnya menggunakan yang manual ya, kayak Excel atau Word biasa gitu. Nah, nanti setelah di coding ini kita akan melakukan deskripsi ya, deskripsi tema, membuat tema, kemudian kita cek temanya sampai nanti masuk ke makna gitu. Nah, ini yang dilakukan selama analisa data gitu. Nah, dalam proses reading ini juga bisa jadi ada
reduksi ya. Ada hal-hal yang misalnya tidak kita coding gitu, tidak kita masukkan ke dalam coding. Ini beberapa referensinya. Mungkin sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, baik, menarik sekali ya Bu Puro ya, penelitian kualitatif. Kebetulan saya pun juga punya nih pengalaman di penelitian kualitatif, tapi waktu itu analisisnya belum sampai di coding ya, karena kalau di coding bisa setebal disertasinya Bu Puro ini nanti hasil penelitian kualitatifnya. Baik, apakah ada pertanyaan dari peserta sharing session mengenai penelitian kualitatif malam hari ini? Ini sangat menarik. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, ini yang perlu, mungkin dari saya dulu boleh ya, Bu Puro ya? Ini Boleh. Saya punya data yang belum saya analisis secara lebih mendalam untuk jadi tema-tema gitu ya. Analisis, tematik analisis salah satunya tadi cara analisisnya ya. Itu ada tips nggak Bu Puro? Dan bagaimana apa saja yang perlu di coding dan apa yang tidak, termasuk tadi yang mereduksi, yang direduksi itu apakah itu data-data yang tidak ada maknanya yang direduksi atau bagaimana? Mungkin Bu Puro bisa sharing lebih dalam lagi. Terima kasih. Yang ingin bertanya kepada seluruh peserta boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat. Kami tunggu ya pertanyaannya. Silakan Bu Puro. Ya baik. Kalau yang paling mudah memang ketika kita harus ini dulu ya Bu, dituliskan dulu data-datanya, gitu ya. Jadi dibuat transkripnya dulu, gitu. Kemudian kita baca. Memang kalau yang tidak ada maknanya, kadang ada ketika kita bertanya itu jawabannya cuma iya, tidak, kayak gitu ya. Gitu. Nah, yang seperti itu mungkin tidak ada maknanya ya. Gitu. Sehingga itu memang biasanya direduksi kayak gitu. Atau misalnya kayak yang kayak gitu-gitu, itu kalau ditranskrip kan harus tetap ditulis memang. Tetapi itu tidak dimasukkan ke dalam coding. Jadi coding itu memang sudah data-data yang memang kita anggap itu akan menjawab pertanyaan penelitian kita. Gitu. Nah, nanti setelah itu biasanya kita akan mencari polanya. Gitu. Jadi data ini tuh artinya apa? Masuknya kemana? Mungkin sebenarnya itu ada sesi sendiri ya. Kalau misalnya untuk menganalisa gitu ya. Jadi nanti dia dimasukkan ke tema apa gitu. Kita mentemakan, kemudian nanti tema-tema itu bisa jadi bentuk kategori. Kayak gitu, bisa menjadi satu kategori tertentu yang nantinya ini akan menjadi satu makna. Kayak gitu. Nah, memang Mungkin bisa diberi contoh dari yang telah Bu Puro lakukan supaya ada gambaran nih. Dari contoh tema-tema penelitian poligami misalnya. Apa aja tema-tema yang ditemukan, barangkali bisa jadi ada gambaran lebih jelas untuk peserta yang tertarik nih, ada yang ingin meneliti penelitian kualitatif juga di sini, baik tesis maupun disertasi. Bentar. Sebenarnya kalau kita sudah tahu triknya itu menurut saya lebih mudah ya, karena kita tidak perlu menetapkan variabel-variabelnya, tapi
tujuan-tujuan itu sudah harus dibentuk mungkin dari awal ya. Cuma variabelnya ternyata bisa di-develop justru ketika kita menemukan fenomena-fenomena yang ada dari proses wawancara atau observasi gitu ya Bu Pura ya. Betul. Nah, bentar. Ini sebenarnya saya mau ini yang RKDA. Bentar ya. Selama ini kan konotasi penelitian kualitatif itu lebih ke fenomena sosial. Ternyata tidak juga ya di bidang ya. Kesehatan juga bidang sekarang kesehatan sudah banyak juga sih, sudah mulai banyak. iya. Betul. Di pendidikan ya. Ya. Mungkin singkat saja Bu Kuroy, contoh realnya. Ini contoh, ini saya contohkan dari yang saya lakukan di RKDA, tapi saya nggak bisa buka RKDA-nya ya. Nanti lama. Ini contohnya ini misalnya saya masukkan ke ini di RKDA ya. Jadi ini data mentahnya gitu. Jadi ini dimasukkan ke sini. Nah, kalau di RKDA itu kita akan bisa bikin ini tuh bercerita tentang apa. Kayak gitu. Jadi apa yang diceritakan di sini. Kayak gitu. Nah, ini kita buat temanya. Gitu. Ini kita buat temanya. Jadi yang diceritakan di sini kita masukkan ke dalam satu tema-tema. Gitu. Ke dalam satu tema-tema yang nanti tema-tema ini akan kita kategorisasikan. Jadi seperti ini. Kategorisasinya jadi ini saya tunjukkan dulu temanya ya. Ini tadi tema-tema yang sudah dibuat gitu ya, temanya. Nah, nanti kemudian akan dibuat kategorisasinya. Kategorisasinya contohnya kalau di RKDA kebetulan bisa dibuat dalam bentuk plots ya. Jadi mana yang lebih sering muncul sebenarnya bisa dikuantifikasikan ya Bu Puro ya. Ya, ini jadi kalau ini kalau dari tema itu jadi kita bisa tahu gitu. Oh, ini yang keluar itu apa sih namanya gitu ya. Jadi ini sudah dibuatkan gitu sama RKDA. Nah, oh ini dia plotnya. Ini jadi tadi ada temanya apa gitu ya, temanya yang di sini bisa di zoom in Bu, kurang iya ya, sudah jelas, terima kasih. Ini contohnya misalnya perasaan yang dirasakan oleh para istri kayak gitu misalnya ya, gitu. Itu apa saja yang dirasakan? Oh, ada sedih, nangis, cemburu kayak gitu. Nah, itu di kategorinya. Nah, nanti jadi dari kategori itu baru kita buat hubungannya. Gitu. Kita buat hubungan per kategori nantinya gitu. Baru kita cari maknanya itu apa. Kayak gitu, Bu. Jadi dibuat dulu transkripnya. Nah, nanti transkrip itu dibaca satu-satu. Nah, itu akan menghasilkan tema apa. Nah, temanya kalau sudah ada kan nanti temanya ada banyak ya, beberapa. Nah, itu nanti kita kategorisasikan. Gitu, kita kategorisasikan dia masuk ke mana, baru kita cari maknanya. Gitu.
Jadi itu yang bisa membuat tebal ya. Sebenarnya sekarang mentranskrip itu ada yang lebih mudah ya, Bu Kura ya, dengan apa? Mentranskrip langsung dari komputer ya. Jadi Iya, dari voice to notes ya. Jadi nggak perlu ya, men-typing sendiri. ya. Barangkali Cuman sudah ya ada, itu ya? apa namanya kalau tidak apa ada kadang ada yang salah-salah kalau kalau yang seperti itu gitu. Maksudnya nggak 100% benar. Jadi karena memang kualitatif itu peneliti ya, instrumennya kita sendiri gitu. Jadi memang apa kayak komputer itu nggak bisa dipercaya 100% gitu. Hanya membantu, Hanya membantu memudahkan ya. saja. Iya, Ya, hanya membantu saja. ya baik. Barangkali sudah ada pertanyaan dari peserta. Silahkan. Ini sebenarnya saya punya banyak pertanyaan nih. Salah satunya ini Bu Kuroy. Bedanya apa nih Bu Kuroy? Kalau penelitian mixed method yang kuantitatif dulu baru kualitatif, kemudian ada yang kualitatif dahulu baru kuantitatif. Itu mungkin bisa dijelaskan supaya kita peserta juga tahu, nanti audiens yang melihat di YouTube pun juga tahu bedanya apa dan kapan menggunakan mixed method yang kualitatif dulu baru kuantitatif atau kuantitatif dulu baru kualitatif. Terima kasih, Bu. Ini sebenarnya kalau untuk mixed method itu sendiri kan memang bisa bermacam-macam ya. Yang gabungan langsung juga bisa. Nah, memang kalau kita sendiri belum fokusnya itu tadi ya, fenomenanya kita mau mendalami fenomenanya, itu kita tidak mau berfokus pada satu variabel tertentu, maka yang memang yang harus dilakukan adalah penelitian kualitatif terlebih dahulu, kemudian baru temuan kita baru kita buktikan gitu dengan penelitian kuantitatif. Terbukti nggak nih apa yang ditemukan di kualitatif itu terbukti nggak di penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, kalau penelitian kuantitatif berarti kita sudah punya modelnya gitu. Kita sudah punya modelnya dan nantinya ketika model ini sudah dibuktikan, kita mau mendalami hasil-hasilnya kayak gitu misalnya. Nah, itu berarti menggunakannya yang kuantitatif dulu, baru ke kualitatifnya, gitu. Seperti itu sih, Bu, gitu. Tapi ada juga yang bisa melakukan langsung dua-duanya. Bersamaan. Gitu. Bersamaan. Baik, baik. Ini sepertinya Dr. Winda tadi sudah ingin bertanya nih. Silahkan, Dr. Winda. Sebenarnya tadi pertanyaannya udah diambil sama Dr. Edin tadi untuk yang kadang-kadang kami suka sehati mulu nih kayak yang untuk memilih antara yang mixed method itu kan ada yang kuantitatif dulu ada kualitatif. Nah, saya sih tertarik yang tadi Bu Kuro yang untuk untuk mencari kata kunci atau apa ya? Atau tema ya Bu Kuro ya. Tema dari sebuah uraian atau uraian yang disampaikan oleh narasumber. Nah, jika dalam satu uraian itu ada beberapa kata kunci, itu apakah nanti kita akan simpulkan jadi kalau uraiannya dari satu pertanyaan terus ternyata dilihat tuh ada beberapa kata kuncinya, itu apakah kita simpulin jadi satu tema saja atau memang tetap aja gitu kalau misalnya ada 2 ya 2, ada 3 ya 3 gitu tema yang dari satu pertanyaan yang atau dari satu jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Ya, baik. Dr. Winda, terima kasih. Jadi kalau ketika kita bertanya dengan informan itu kan sifatnya cair ya, maksudnya memang kita nggak banyak beberapa kesalahan dalam wawancara tuh fokus sama pertanyaan pertama, nanti pertanyaan kedua, nanti pertanyaan ketiga gitu. Sedangkan seharusnya dalam wawancara itu kita misalnya pertanyaan pertama itu bisa kita kita dalami gitu ya,
Misalnya dilakukan probing, kita tanyakan apa maksud dari yang tadi sudah dijelaskan kayak gitu. Nah, bisa jadi jawaban-jawaban yang diuraikan oleh informan itu sebenarnya bisa jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya kayak gitu, sehingga memang terkadang satu pertanyaan itu bisa jadi dia menjelaskan banyak hal gitu, apalagi kalau ketemu dengan informan yang memang ceritanya banyak gitu ya, ceritanya panjang kali lebar, kadang kita nggak nanya juga dia udah cerita kayak gitu, dia udah cerita sehingga ya memang kalau seperti itu kalau memang berbeda gitu ya temanya, ya kita nanti ditemakan yang berbeda gitu, yang nanti akan masuk ke dalam kategori yang sama, nanti masuknya ke kategori yang mana kayak gitu. Itu yang seperti itu. Jadi nggak harus satu pertanyaan itu satu tema gitu. Jadi satu pertanyaan terus satu jawaban itu jadi satu tema. Bisa jadi kayak tadi ya, satu jawaban itu bisa jadi beberapa tema gitu. Dan memang ternyata temanya itu nanti masuk ke kategori yang berbeda, itu pun bisa kayak gitu. Jadi tidak tidak harus sama gitu temanya gitu. Jadi karena memang kita nggak tahu ya jawabannya informan itu kan ada yang beda-beda gitu. Ada yang informannya tuh kalau ditanya lebih banyak diemnya kayak gitu kan. Ada yang ceritanya panjang kayak gitu. Nah, ya disitulah apa namanya sensitivitasnya si peneliti gitu dalam melihat gitu, oh ini tadi jawabannya dia nih sebenarnya ke arah yang sini, tadi itu menjelaskan tentang yang ini kayak gitu, misalnya ada yang tentang latar belakangnya, ada yang tentang apa tadi perasaan gitu kan, ada yang tentang awal dia menikah gitu kan, bisa aja itu ditemakan yang berbeda kayak gitu. Seperti itu. Satu lagi. Silakan, Satu lagi. boleh. Kalau misalnya nih tadi kan kalau dari uraiannya kan kalau dari hasil kualitatif itu kan kita akan membuat suatu teori ya. Nah, kalau misalnya pada saat kita membuat proposal kan kita biasanya ada ya kerangka teori gitu ya. Kerangka teori atau kerangka berpikirnya kita. Nah, apakah kerangka teori yang dimaksud Bu Kuroy tadi akan membentuk satu teori itu, apakah nanti based on teori yang kita angkat waktu kita buat kerangka pikir, atau bisa saja nanti jadinya teorinya baru nih. Jadi yang dimaksud teori ini apakah jadinya kaitan antar variabel atau seperti apa sih? Iya, jadi kalau teori itu kita nggak ngomongin variabel ya, Bu. Jadi teori yang mau dibahas itu kita mau pakai sudut pandang teori apa, misalnya kalau psikologi perilaku gitu kan, mau terkait dengan perilaku gitu kan, ada teori apa yang mau dipakai yang membahas tentang perilaku itu kayak gitu. Jadi nggak ada, memang kalau di kuantitatif itu kan ada kerangka berpikir dan lain sebagainya. Kalau di kualitatif itu hanya kalau proposal malah bisa berubah-berubah kalau di kualitatif gitu untuk teorinya. Tetapi memang ketika analisa kita akan menggunakan satu teori memang gitu. Nah, teori di proposal itu sebenarnya cuma sebagai untuk peneliti itu tadi mengenali objek penelitiannya gitu. Apa sih yang sebenarnya mau diteliti? Kita tuh mau meneliti apa? Kayak gitu. Tetapi ketika dalam bertanya ya fokusnya nanti ke pengalamannya si subjek kayak gitu. Fokusnya kepada prosesnya gitu. Kita nggak fokus ke variabel gitu. Jadi bukan fokus kepada variabel. Jadi memang beda ya dengan kuantitatif gitu. Jadi harus di switch dulu pemahamannya gitu. Jadi kalau kita yang biasa di kuantitatif pasti ngomonginnya variabel. Ini variabelnya apa? Ini variabelnya apa? Kalau di kualitatif ya memang kadang nggak ada variabelnya gitu. Tapi penelitiannya misalnya mau tentang apa gitu, bullying yang terkait dengan itu kenapa bisa terjadi
perilaku bullying gitu, atau misalnya kayak kepercayaan, trust dengan sekolah, misalnya orang tua bagaimana sih trust orang tua terhadap sekolah kayak gitu. Ya yang kita lihat nanti teorinya ya teori pendidikan kayak gitu sebenarnya bagaimana sih interaksi orang tua dengan sekolah itu sebaiknya seperti apa gitu. Apa yang membuat orang itu misalnya percaya gitu dengan sekolah. Jadi kalaupun ada teori itu hanya dipakai sebagai misalnya tadi harus ada permasalahan penelitian ya. Kita harus menjelaskan kan, kenapa sih penelitian saya ini perlu dilakukan kayak gitu. Nah, untuk menyatakan itu kadang kita perlu teori kan gitu. Nah, jadi untuk menjelaskan kenapa penelitian ini perlu dilakukan, pentingnya penelitian ini, kebutuhannya untuk diteliti itu seperti apa. Ya karena ini loh, bahwa penting loh dalam pendidikan misalnya antara sekolah, orang tua itu percaya dengan, ada kepercayaan dengan sekolahnya, kayak gitu misalnya. Gitu. Nah, itu yang dibahas di situ gitu. Tetapi nanti analisanya ya tentang trust yang terjadi, yang ada datanya itu apa yang terjadi gitu di sekolah kayak gitu. Nah, itu yang didalami kayak gitu. Jadi berarti harus ada trust, nanti ini aspeknya apa, dimensinya apa, nggak kayak gitu gitu. Jadi bentuknya tuh uraian gitu ya? Uraian. Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya ada sebenarnya untuk teori itu sendiri saya rasa tiap universitas bisa beda-beda ya gitu, untuk itu kan format ya, masalah formatnya gitu. Tapi memang kalau di kualitatif teori itu tidak sepenting di kuantitatif gitu, maksudnya di awal ya gitu. Biasanya teori justru tapi bukan berarti tanpa teori gitu, enggak, bukan berarti kita nggak tahu sama sekali teorinya, enggak gitu. Justru malah kalau kualitatif itu harus sensitif dengan teori gitu, harus sensitif. Jadi ini tuh nanti dia ngomongin apa, ini akan kemana ya gitu, sesuai nggak dengan apa yang ingin saya ketahui gitu, kayak gitu sih Bu Winda. Ini harus di switch dulu ya. Iya, di switch dulu ini pola pikir kuantitatifnya. Kalau kuantitatif kan kita mau membuktikan hipotesis nih. Iya, betul. Gitu. Ini loh hipotesisnya nih ada kayak gini, kerangka pemikiran bukti apa enggak. Nah, kalau kualitatif tuh enggak, kita enggak membuktikan hipotesis, justru kita mau tahu pengalamannya subjek itu seperti apa. Kayak gitu. Proses yang terjadi itu seperti apa gitu. Ada interaksi apa kayak gitu di subjek gitu. Nah, itu yang dicari, yang didalami, bukan bukan variabel. Begitu, Bu. Karena saya dari S2 ke S3 terus tetap aja gitu, nggak gagal mulu mau kualitatif. Ya karena harus switch-nya itu sih memang. Iya, pola pikirnya agak. Karena mindset-nya masih kuantitatif terus ya. Mindset-nya harus yang ingin diketahui itu memang berbeda gitu. Kita bukan mau membuktikan sesuatu gitu. Kita mau mendalami tentang pengalaman dari partisipan, subjek, apa yang dialami kayak gitu. Tapi topik besarnya juga harus ada ya, Bu Kurai, seperti Bu Tetap Kurai harus ada kalau poligami gitu. Waktu itu saya penelitiannya kepatuhan dalam pengobatan. Jadi dilihat apa sih fenomena apa yang mendasari pasien tuberkulosis itu mau minum obat sampai jangka panjang pun tetap mau minum, ada juga yang sudah berhenti gitu ya. Nah, itu dilihat penyebab. Nah, sayangnya itu belum ditema-temakan nih. Menarik sekali kalau temanya dianalisis ya. Jadi kemarin itu penyampaiannya hanya naratif saja, naratif sesuai dengan temuan kuantitatifnya. Jadi lebih mendukung temuan kuantitatifnya apa, kemudian hanya ditambahkan ini loh ada pengalaman dari partisipan yang seiring dengan hasil kuantitatifnya. Jadi belum bisa dieksplor lagi sebenarnya lebih mendalam ya. Iya. Ini bisa nih Dokter Edin nih mau ada seminar AFKSI
Nah, itu kayaknya mungkin salah satunya bisa menyampaikan itu. Tapi tanggal 7 Januari katanya harus selesai. Bisa, kalau bisa apa-apa tuh. Bisa diolah bareng-bareng. Ada pengalaman apa aja dari pasien tuberkulosis gitu kan? Tentang kepatuhan minum obat, apa sih yang membuat dia patuh atau tidak patuh kayak gitu. Betul. Nanti dicek itu ininya. Iya, kita sambil belajar ya. Yang sudah ditranskripkan itu ada satu, ini bukan dari pasiennya tapi dari petugasnya yang menginput data dari dokter, dari petugas medis dan paramedis yang menginput data tuberkulosis melalui Android. Nah, itu ada juga tuh, belum, sudah ditranskripkan banyak tapi belum di analisis, sayang ya, tematiknya belum dianalisis. Barangkali nanti jadi lebih fokus ya tema-temanya, tidak Iya, scatter kalau temanya ini. mau apa. Iya, jadi Kalau ini banyak kayaknya ya, ada petugas. Ya. Sebenarnya sih kalau di kuantitatif informan itu nggak, misalnya ya tentang pasien kepatuhan gitu, memang nggak selalu pasiennya, bisa juga nanti ke ke petugas medisnya kayak gitu kan, seperti apa gitu, bisa tambah informannya kayak gitu. Intinya sih apa sebenarnya yang mau dituju oleh peneliti gitu. Peneliti itu ingin mengetahui tentang apa kayak gitu, kepatuhan minum obat pasien, pengalaman, atau apa yang mau dilihat kayak gitu. Ya, menarik. Menarik sih. Ya, menarik. Sesuatu kan bidang penelitian yang saya belum pernah sentuh, jadi menarik sih. Ya, kesehatan sekarang juga banyak sih. Sekarang banyak sekali fenomena yang dicari dengan penelitian kualitatif. Bahkan ada systematic review dari penelitian kualitatif ya. Itu saya menemukan banyak di kepatuhan pengobatan juga yang saya dalami itu. Karena kepatuhan minum obat itu kan lebih ke arah perilaku ya, jadi banyak aspek sosialnya. Ya, apakah ada pertanyaan dari Pak Aswar, Dokter Diana? Dokter Diana ada dua jadi nih, kayak diskusi Dokter Diana sahabat saya kuliah, Dokter Diana sahabat kita di kampus, Pak Ahwan juga hadir. Ini Salsabila apa mahasiswa kita ya? Bu Ade ada yang ingin didiskusikan, Bu Ade? Bu Ade Irma. Bu Ade ini tentang lansia ya. Sama itu. Jadi apa yang mau dieksplor gitu kan tentang lansia. Nah, ya silahkan Bu. Mungkin ada yang bisa dibagi sebagai penutup dari sesi diskusi malam hari ini. Bersama Raja Riset dengan narasumber yang lumayan banyak pengalamannya di penelitian kualitatif. Pak Aswar jempolnya aja nih. Bu Ade ingin menyampaikan sesuatu? Ya, kadang-kadang justru ketika nggak punya ide ya sudah, lakukan aja penelitian kualitatif ya. Baik melalui wawancara. Jelas ya Bu ininya. Permasalahannya apa? Iya. Oh, Pak Ahwan lagi di jalan. Silakan Bu Ade, tadi udah mau. Iya Bu Ade. Tidak Ibu, terima kasih. Udah lemes banget kayaknya. Ya, siap-siap penelitiannya setebal buku Roy ya. Iya. Iya. Sayang kalau nggak sebenarnya bisa dipecah-pecah juga itu ya menjadi tema-tema tertentu ya. Menarik. Baik, sepertinya juga waktunya sudah lebih 6 menit dari pukul 9. Kalau mau lanjut diskusi bisa hubungi Bu Roy. Bisa juga nanti menghubungi Raja Riset untuk disampaikan ke Bu Roy. Selanjutnya juga memang bila ada keperluan untuk menganalisis data kualitatif, nanti juga Raja Riset juga akan memberikan workshop untuk analisis data kualitatif sebagai kompetitornya nih penelitian kuantitatif, karena 90% ini peneliti di Raja Riset
peneliti kuantitatif gitu. Yang kualitatif itu belum banyak. Saya masih pemula kalau di kualitatif. Bu Kurai sama satu lagi teman kita dari Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan itu juga kualitatif banyak juga di sana. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang meluangkan waktu belajar bersama malam hari ini bersama Ibu Kuroy dari tim Raja Riset juga. Semoga bermanfaat ke depannya. Jangan lupa subscribe channel Raja Riset supaya lebih memberikan manfaat ke khalayak ramai share yang membutuhkan ya. Memang durasi videonya panjang-panjang, nanti kita akan buat video yang lebih singkat nih. Baik itu untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Ya, ada closing remarks. Harusnya saya menyimpulkan sebagai moderator ya. Jadi penelitian kualitatif ini what-nya saya intip dulu tadi. What-nya apa? Apakah penelitian kualitatif itu? Ya, sebenarnya lebih mencari makna dengan melihat perspektif dari partisipan, itu kata kuncinya. Yang membedakan dengan penelitian kuantitatif. Kemudian why? Kenapa meneliti penelitian kualitatif? Justru di sini ketika kita bingung mau meneliti apa, tapi kita sudah punya tema besarnya, tapi kita tidak tahu nih sebenarnya permasalahan apa yang perlu kita angkat, lakukanlah penelitian kualitatif, karena disitulah kita akan menemukan permasalahan yang menjadi kunci dari topik besar yang akan diangkat dalam satu penelitian. Bahkan sampai nanti menemukan fenomenologi, bahkan teori-teori baru yang tidak bisa ditemukan dengan mudah dengan penelitian kuantitatif. Yang terakhir, bagaimana melakukannya? Melakukannya sebenarnya juga tidak terlalu sulit kalau mencari datanya, karena ternyata dari observasi bisa, dari data-data dokumen bisa, bahkan dari foto bisa. Termasuk yang dilakukan sering kita lakukan itu wawancara in-depth interview, focus group discussion juga bisa, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Analisisnya nih sebenarnya yang kita harus pelajari lebih mendalam. Nah, tunggu saja workshopnya akan ditayangkan nanti tahun depan 2022. Mudah-mudahan Bu Kurai sudah luang, kita akan buka workshop untuk analisis penelitian kualitatif. Karena itu yang biasanya ingin diketahui para peneliti kuantitatif yang masih gamang dengan bagaimana sih analisis data kualitatif itu ya. Itu saja wrap up dari bincang sharing mengenai penelitian kualitatif. Ini Dr. Gigi Prima baru masuk, sudah selesai nih. Ada pertanyaan nggak? Sudah ditutup, Prima baru masuk lagi nih. Tadi sepertinya terlempar. Iya dok, maaf ya. Ada pertanyaan nggak Prim soal kualitatif? Belum ada sepertinya dok. Oh iya, baik. Nanti kalau perlu diskusi, bolehlah diskusi ya, dengan kalau ada. Kami ya, dengan Bu Kurai lebih tepatnya. Baik, kita akhiri. Terima kasih Bu Kurai yang sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan masih berkenan untuk berbagi sharing-sharing mengenai penelitian kualitatif dan penelitian di bidang psikologi ke depannya ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu yang juga sudah meluangkan waktu. Mohon maaf lahir batin dari kami atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat ke depannya apa yang sudah kita pelajari malam ini. Saya selaku moderator undur diri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di screenshot dari tadi sih, jadi kita langsung end meeting saja ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Terima kasih. Bye.